Mah, udah istirahat, beli makan yuk. Aduh, bentar deh Kak, lagi sibuk nih. Emang kamu sibuk ngerjain apa sih? Ini lo lagi buat ISPT PPH 21-nya klien. Masa? Banyak ya? Tunggu deh, SPT-mu masih versi yang lama loh, Mah. Nah, ini kan yang terbaru Kak, versi 2.4. Ya bukan, versi 2.4 itu versi yang lama, Mah. Nah, terus yang terbaru apa? Yang terbaru itu versi 2.5 yang beberapa waktu lalu sudah dilakukan update oleh Direktorat Jenderal Pajak, Mah. Jadi versinya tuh ini versi yang lama. Bedanya 2.4 sama 2.5 apa ya Kak? Nah, jadi Mah, aplikasi SPT Masa PPh Pasal 21 versi 2.5 itu udah dilakukan penyesuaian tarif sesuai dengan Undang-Undang HPP yang berlaku tahun pajak 2022 dan seterusnya, Mah. Iya bener banget ya Kak, apalagi sekarang tuh tarif pajak penghasilan telah mengalami perubahan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang HPP. Bener banget, jadi aplikasimu itu juga harus diupdate, Mah. Bukannya kalau aku mau update ini harus hapus dulu ya Kak aplikasinya? Enggak sih, jadi nanti gampang banget kok. Kita tinggal install aja file patch versi 2.5 dan diupdate, Mah. Kayaknya ribet banget deh Kak, apalagi ini masih banyak deh. Enggak ribet, gampang loh aku bilang. Nanti aja deh setelah istirahat aku kasih tahu gimana caranya install file patch versi 2.5-nya ya. Tapi kita beli makan dulu yuk, aku lapar nih. Beneran ya? Iya bener. Oke deh. Hai kawan Catra, bertemu dengan saya Julia, Saya Sukma di YouTube channel Jurnal Catra, YouTube channel yang membahas seputar perpajakan, akuntansi dan bisnis. Lama tidak jumpa ya kawan Catra. Bagaimana nih kabarnya kawan Catra? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Nah, hari ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari followers kita tentang, Kak, bagaimana sih cara update file patch SPT Masa PPh Pasal 21 versi 2.5? Jadi, ISPT PPh 21 versi 2.5 merupakan update terbaru dari versi 2.4. Nah, pada perubahan versi ini dilakukan untuk menyesuaikan tarif pajak orang pribadi sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A yang telah diubah terakhir dalam Undang-Undang HPP. Sebelumnya, dalam Undang-Undang PPh terdapat 4 lapis atau layer tarif pajak progresif yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A, yaitu lapisan yang pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya sebesar 5%. Lapis yang kedua yaitu penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya sebesar 15%. Lapisan yang ketiga, penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya sebesar 25%. Lapisan yang keempat, penghasilan kena pajak di atas 500 juta, tarif pajaknya sebesar 30%. Tarif pajak progresif tersebut telah mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merevisi lapisan ke-1, lapisan kedua, dan lapisan keempat, serta menambahkan lapisan kelima, sehingga menjadi lapisan ke-1, penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta, tarif pajaknya sebesar 5%. Lapisan yang kedua, penghasilan kena pajak di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya sebesar 15%. Lapisan yang ketiga, penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya sebesar 25%. Lapisan yang keempat, penghasilan kena pajak di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, tarif pajaknya sebesar 30%. Dan yang terakhir, lapisan kelima, penghasilan kena pajak di atas 5 miliar, tarif pajaknya sebesar 35%.
Nah, tentu beda kan? Jadi, ESPT PPH Pasal 21 yang kita gunakan harus juga kita update. Nah, bagaimana sih cara update patch aplikasi ESPT Masa PPH Pasal 21 versi 2.5? Yang pertama, untuk pengguna yang telah menginstal aplikasi ESPT Masa PPH Pasal 21 versi 2.4, cukup install file patch update versi 2.5 yang tersedia pada laman pajak.co.id. Dan yang kedua, untuk pengguna baru dan belum pernah menginstal aplikasi ESPT Masa PPH Pasal 21 versi 2.5, maka dapat menginstal dengan file single installer aplikasi ESPT Masa PPH Pasal 21 versi 2.4, lalu diupdate dengan versi 2.5 dengan menggunakan patch yang tersedia di dalam pajak.co.id. Jadi, langkah-langkah untuk menginstal dan mengupdate ESPT Masa PPH Pasal 21 versi 2.5. Yang pertama, silahkan akses laman pajak.co.id. Nah, setelah itu, pilih menu unduh, kemudian klik aplikasi perpajakan. Nah, kemudian di sini akan muncul berbagai aplikasi perpajakan. Silahkan pilih ESPT Masa PPH Pasal 21 versi 2.5, kita klik. Nah, di sini ada 3 aplikasi. Yang pertama ada single installer apabila kita belum pernah mendownload dan menginstal aplikasi ESPT Masa PPH Pasal 21, dan ada patch 2.5 apabila kita sudah menginstal aplikasi ESPT Masa PPH Pasal 21 versi sebelumnya, kita cukup menginstal patch 2.5 untuk mengupdate-nya. Di sini saya akan mendownload dan menginstal patch-nya. Kemudian klik mulai download. Nah, setelah kita berhasil mendownload patch tersebut, kita bisa membukanya di menu download, kemudian kita copy di mana tempat aplikasi SPT kita disimpan. Di sini saya pilih file program file x86, kemudian menu DJP, kemudian saya paste di luar. Klik continue. Nah, setelah berhasil mengekstrak file tersebut, kemudian kita klik patch 2.5, kita klik debug, kemudian kita pilih aplikasi patch-nya, kemudian kita diminta untuk memilih database, kita klik browse folder, kemudian pilih Windows C, program file x86, kemudian klik OK. Setelah itu pilih terapkan patch. Patch telah berhasil disimpan. Kita klik keluar. Nah, di sini kita akan melihat apakah ESPT PPH 21 kita sudah berhasil diupdate ke versi 2.5. Kita pilih database, kemudian masukkan password, klik login. Kemudian kita bisa melihat updatean tersebut di referensi. Klik tarif. Nah, di sini aplikasi kita sudah update ke versi 2.5. Nah, gampang bukan? Wah, ternyata gampang juga ya Kak, install patch ESPT PPH 21 ke versi 2.5. Bener banget tuh apa yang aku bilang. BTW mah baru-baru ini aku sempat baca loh siaran pers dari Direktorat Jenderal Pajak tentang skema perhitungan PPH Pasal 21 dengan tarif efektif atau TER. Maksudnya skema perhitungan PPH 21 dengan TER itu gimana sih Kak? Nah, jadi rencananya tarif efektif ini akan tersedia dalam 3 tabel yang telah memperhitungkan PTKP bagi setiap status PTKP mah. Jadi nanti wajib pajak tuh tinggal mengalihkan tarif efektif itu dengan penghasilan bruto setiap masa pajaknya. Tapi peraturan ini udah berlaku belum? Nah, aturan ini tuh emang belum berlaku mah, masih dalam tahap penyusunan. Nah, nanti kita tunggu aja sih informasi yang resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Oh gitu ya Kak, sekarang aku makin paham nih dari penjelasan Kakak.
Sip deh Ma. Nah, kalau kita jadi konsultan emang harus selalu update ya informasi terbaru lainnya, terutama di bidang perpajakan. Iya Kak, bener banget. Aku juga udah sering banget loh nonton YouTube channel Jurnal Catra. Beneran. Di sana tuh benar-benar membahas dan membantu kita untuk belajar tentang perpajakan loh Kak. Iya, emang sih channel Jurnal Catra itu emang bagus banget buat referensi kita. Ya Kak. Nah, sekian dulu ya video tutorial kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kawan Catra di rumah. Kawan Catra, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya YouTube channel kita. Salam maju untuk kita semua.